Oke, selamat siang dari tempat dan waktu saya merekam video ini. Apapun waktunya di teman-teman sekarang, baik malam atau pagi, apapun itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Kondisinya semoga sehat semua ya. Semoga sehat, semoga berbahagia, semoga bergembira. Yang lelah beristirahat dulu, jangan terlalu tergesa-gesa. Dan yang banyak uang, jangan lupa sedekah. Dan yang belum terwujud cita-citanya, semoga disegerakan cita-citanya agar segera terwujud. Oke, kawan-kawan, di mata kuliah Politik Pertahanan dan Keamanan hari ini kita akan membahas mengenai em, kondisi, bukan kondisi, apa ya, militer Indonesia. Nah, artinya kalau berbicara militer, berbicara konsep pertahanan, artinya kita akan banyak berbicara tentang TNI hari ini. Oke, langsung saja lah tanpa berlama-lama. Saya akan share sedikit materi di teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai TNI itu sendiri sebagai basis militer yang dimiliki NKRI saat ini. Nah, teman-teman, perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa TNI itu sejak didirikan banyak mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Kita sering mengenal ulang tahun TNI itu 5 Oktober 1945. Nah, kenapa Pak 5 Oktober 1945, Pak? Kenapa nggak 22 Agustus 1945 ketika Badan Keamanan Rakyat pertama kali didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pasca proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teman-teman, tanggal 22 Agustus 1945 memang pemerintah pada saat itu berinisiatif untuk membentuk sebuah lembaga militer, sebuah lembaga pertahanan. Mengingat Indonesia pada awal kemerdekaan itu masih rapuh. Artinya rapuh itu dia banyak dirongrong oleh kekuatan dari dalam itu sendiri seperti DITII dan PKI. Dari luar pun dia banyak diserang oleh militer Belanda. Makanya terjadi kan tahun 46-47 itu agresi militer Belanda yang kedua. Nah, makanya pemerintahan pada saat itu mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Tapi redaksionalnya baru bernama Badan, jadi baru sebagai sebuah organisasi pemerintahan struktural. Nah, baru teman-teman BKR itu kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945. Nah, dari sini juga udah kebaca judulnya itu adalah tentara. Nah, jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Di mana nggak 1 tahun juga sih, beberapa bulan setelah dibentuknya TKR, TKR kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada tanggal 23 Januari 1946. Nah, TNI secara resmi itu berdiri atau diresmikan namanya sebagai Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan senjata. Dua kekuatan bersenjata. Nah, tahun 62 teman-teman, TNI itu digabungkan dengan Polri. Nah, jadi dulu itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan Polri sendiri urusan keamanan, sedangkan TNI itu sendiri urusan pertahanan. Nah, tahun 62 TNI itu digabung dengan Kepolisian Negara atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, mungkin teman-teman pernah ngedengar ya, ABRI, cepak ABRI, Bang Cukur, cepak ABRI. Nah, ABRI itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, ABRI ini sempat jaya di masa pemerintahan Orde Baru. Bahkan Nasution itu mengusung konsep dui fungsi ABRI, di mana ABRI itu berperan sebagai kekuatan pertahanan, namun di sisi lain juga bisa masuk kepada ruang-ruang sipil, seperti bisa menjadi kades, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi camat, tanpa harus menanggalkan ketentaraannya. Itu yang dimaksud dengan dui fungsi ABRI. Nah,
Sayangnya, seiring dengan tuntutan reformasi pada saat itu, di mana masyarakat pada saat itu sudah jenuh dan jengah terhadap pemerintahan militeristik yang dipimpin Soeharto pada saat itu, maka kemudian ada tuntutan agar TNI itu kembali ke barak. Istilahnya itu seperti itu, TNI kembali ke barak. TNI dan Polri secara resmi berpisah pada tanggal 1 April 1999. Otomatis sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. TNI itu dibagi menjadi 3 matra angkatan ya teman-teman, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat, TNI AD, Tentara Nasional Angkatan Udara atau TNI AU, dan Tentara Nasional Angkatan Laut. Teman-teman, kadang masyarakat awam itu kan bingung ya, TNI itu dianggap sebagai tentara mah ya tugasnya bertahan aja. Ya, tentara mah tugasnya ya perang aja dengan negara lain atau dengan orang-orang negara lain di perbatasan dan lain sebagainya. Enak ya jadi tentara kalau nggak perang gabut. Bentar dulu. Makanya saya merasa harus memberitahukan kepada teman-teman yang sampai detik ini mungkin awam, tapi setelah perkuliahan ini saya harap teman-teman menjadi tahu sedikit. Nah, peran TNI itu TNI pada prinsipnya berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, itu yang harus dicatat oleh teman-teman. Jadi tentara itu nggak bisa bergerak sendiri, sosoranganeun, sendirian nggak bisa. Tapi dia menjalankan tugas itu mengacu kepada kebijakan dan keputusan politik negara. Makanya kalau teman-teman punya teman tentara, oh saya mau prajurit. Nah, bahasanya kan sering seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi garis komandonya itu tegas. Dia bergerak berdasarkan kebijakan atau keputusan politik negara. Kan pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya bahwa pada prinsipnya itu kan politik dan apa namanya pertahanan itu, politik dan pertahanan keamanan itu kan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Politik dan perang, sorry. Perang itu terjadi akibat adanya keputusan politik. Dan perang tidak akan terjadi jika pimpinan negara tidak memutuskan sesuatu. Itu yang harus dicatat oleh teman-teman. Nah, sekarang makanya sinkron ke sini. Ya, bahwa peran TNI itu pada prinsipnya adalah alat negara yang menjalankan tugasnya mengacu kepada kebijakan dan keputusan politik negara. TNI memiliki fungsi, diantaranya adalah penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan. Jadi TNI itu bukan di perbatasan saja, teman-teman. Tapi semisalnya di dalam negeri, di Pacet, ada orang ingin mendirikan Republik Pacet, atau kemudian di Kertasari ada orang mau mendirikan Republik Islam Kertasari, TNI itu punya peran untuk menjaga kedaulatan. Ya. Dan TNI juga berfungsi sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dan dalam melaksanakan fungsi ini, TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Nah, dalam Undang-Undang TNI itu disebutkan bahwa TNI itu punya tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi makanya aneh kalau ada tentara khilafah-khilafahan itu doktrinnya gagal, itu berarti pimpinan-pimpinannya. Karena TNI itu, tentara itu harus bergerak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. TNI mah cuma menjaga Pancasila, nggak usah ngerti. Harus ngerti juga. Masa kita mau menjaga sesuatu yang kita tidak tahu isinya apa? Ya,
ukuran satpam sekalipun kalau menjaga perumahan karena dia tahu di dalam perumahan itu ada penghuninya. Karena dia tahu di masing-masing penghuni itu ada harta yang harus dijaga dan mereka mengumpulkan iuran untuk bayar satpam. Nah, di luar bayar-membayar, TNI juga itu harus memahami apa itu undang-undang, harus memahami apa yang dinamakan Pancasila. Pancasila harga mati sudah jelas. Doktrinnya sudah sangat jelas. Jadi kalau misalnya ada tentara khilafah-khilafahan aneh. Ya. Nah, dalam perundang-undangan tugas pokok TNI adalah untuk melakukan operasi militer. Operasi militer itu ada dua, teman-teman. Nah, kan bayangan teman-teman kan operasi militer itu perang, 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 perang. Pada prinsipnya operasi militer itu ada dua. Ada operasi militer untuk perang atau operasi konvensional. Ada operasi militer selain perang atau disebut sebagai OMSP. Nah, OMSP ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, OMSP itu adalah kegiatan di mana kegiatan tersebut adalah fokus mencegah perang, penyelesaian konflik, pengupayaan perdamaian, dan mendukung pemerintahan sipil dalam mengatasi krisis di dalam negerinya. Jadi tentara itu nggak cuma dardor di gunung aja sama OPM, teman-teman. Tapi tentara juga punya operasi lain selain perang, OMSP namanya. Istilah alternatif untuk OMSP itu ada operasi mendukung perdamaian dan atau peace support operation. Nah, OMSP itu apa aja sih? Nah, bisa teman-teman lihat. Ini adalah misi operasi militer selain perang. Ada mengatasi gerakan separatis bersenjata. Nah, ini kenapa saya bilang di pertemuan sebelumnya kok ada TNI sih dalam penumpasan OPM ya karena dia juga punya kewajiban untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata. Walaupun memang karena itu masih di ranah dalam negeri, otomatis penanganannya itu menjadi tanggung jawab utama Polri atau dalam hal ini biasanya Brimob kalau di Papua. Sedangkan TNI bertugas sebagai penunjang. Tapi dia juga punya kewajiban untuk menumpas gerakan separatis. Selain itu dia juga punya operasi mengatasi pemberontakan bersenjata. Terorisme, kemudian mengamankan wilayah perbatasan sudah pasti. Pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis itu juga menjadi kewajiban TNI. Nah, makanya nih buat teman-teman yang dulu pernah ikut saya riset, baik ke Salawati, baik ke Donggi Matindok, baik ke daerah-daerah tambang minyak milik BUMN, itu kan suka ada tentara yang jaga. Teman-teman mahasiswa tuh sempat ngobrol, oh ini, non, hari ku duit banyak, tentara ge daek ngajaga, lain ku duit, kata saya. Karena tentara juga punya kewajiban pengamanan objek vital nasional dan Pertamina, kemudian semua tambang minyak maupun gas yang ada di Indonesia itu merupakan objek vital nasional dan bersifat strategis. Di mana kalau itu diserang, gawat itu negara bubar. Enggak bubar juga sih, yang maksudnya devisa negara akan berkurang kalau seperti itu. Nah, TNI juga punya tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Dan yang pasti TNI itu punya tugas pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Nah, selain itu TNI juga punya peran untuk mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Nah, mungkin pas COVID kemarin teman-teman sempat yang biasanya suka fobik sendiri dengan tentara itu kan kadang-kadang lihat tentara, naon sih tentara pipiluan pisan ikut-ikutan aja. Bukan ikut-ikutan ya, karena memang OMSP itu termasuk penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Nah, COVID kemarin, kenapa pas vaksinasi banyak tentara ya? Karena itu juga masuk dalam penanggulangan bencana alam. Bencana alam, ya bencana nasional lah. Kemanusiaan, itu juga bagian dari tugas TNI, OMSP. Membantu pencarian dan pertolongan, dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan dan perompakan, itu juga tugas TNI, artinya banyak. TNI itu nggak cuma gosok-gosok karbin, gosok-gosok pistol, handgun, perang kaga, yang enggak sesederhana itu menjadi TNI.
Tapi job desk-nya juga cukup lumayan banyak, khususnya dalam kategori OMSP itu sendiri. Nah, yuk teman-teman kita mulai masuk kepada gambaran kekuatan militer Indonesia. Sampai video ini dibuat, atau sekitaran, ini data yang dihimpun sampai tahun 2020-an ya kalau nggak salah. TNI AD itu punya 300.000 personil aktif di luar Komcad ya, di luar komando cadangan. Komando cadangan tuh kalau doktrin kita jalan, perang rakyat semesta, Anda turun sebagai prajurit, nah itu Komcad. Atau Menwa, resimen mahasiswa ya. Menwa, kemudian beberapa organisasi-organisasi paramiliter yang mungkin menjadi naungan TNI dan dibina oleh TNI itu juga merupakan sebagai Komcad. Tapi personel aktif kurang lebih berjumlah 300.000. Kemudian ada 1.800 unit tank dan rampur atau kendaraan tempur. Teman-teman harus bisa membedakan ya tank dan rampur. Silakan teman-teman cari referensi sendiri mengenai perbedaan tank dan rampur. Kalau mau belajar pelan-pelan, coba teman-teman buka Twitter atau buka X, coba buka akun random apa ya, random tweet war gitu ya kalau nggak salah. Bukan tweet war, random world war gitu. Nah itu banyak konten-konten yang menarik dan dia pinter ngebedain tank dan rampur tuh, dijelaskan secara detail. Kemudian sistem artileri dan MLRS itu ada 600 unit, dan terakhir ada 150 unit pesawat dan helikopter. Gitu ya, tentang ukuran Indonesia yang luasnya itu sepanjang benua Eropa ini. Dengan unit pesawat dan helikopter hanya berjumlah 150 itu sedikit banget itu. Nah ini merupakan beberapa backbone ya, atau apa namanya, alutsista penunjang dari Angkatan Darat. TNI AD itu punya tank Leopard 2A4 RI. Nah, ini merupakan tank Kojo. Ini Rusia atau Jerman ya, saya lupa ya. Kalau nggak salah antara Rusia dan Jerman lah tank Leopard. TNI juga punya helikopter AH Guardian dan juga punya missile launcher atau Astros MLRS. Nah, itu tadi Angkatan Darat. Ini unggulannya ada 3 ini. Kemudian untuk Angkatan Udara, teman-teman, personil aktifnya itu ada 38.000. Nah, kalau TNI AD itu ada 300.000 personil aktif, kalau TNI AU itu ada 38.000 personil aktif. Dan pesawatnya itu ada 300. Jadi untuk ukuran Sabang sampai Merauke, cadangan pesawat TNI Angkatan Udara itu cuma 300 unit. Nah ini kojo-kojo dari TNI AU. Fighting Falcon, F-16, sama F-16 ini dulu unggulan. Tapi unggulan itu ketika zaman film Godzilla launching, itu tahun berapa tuh? Kan Godzilla itu tumbangnya ditembak F-16. Nah, kita masih dipakai. Flanker juga ada, Su-27/30, dan terakhir AU itu punya Hercules. Teman-teman yang mungkin belum pernah naik Hercules, cobain deh naik Hercules. Seperti naik Damri, tapi di udara. Cobain. Nah, Angkatan Laut punya 80.000 personil aktif dengan 250 unit kapal perang. Anda bisa bayangkan, aduh, luas lautan kita yang sangat besar ini, AL hanya punya 250 unit kapal perang. Dia juga punya 350 unit sistem artileri dan EPC dan 90 unit pesawat dan helikopter. Nah ini adalah kapal-kapal Angkatan Laut, kapal frigate saja sih, bukan kapal induk. Kita nggak punya kapal induk ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu kapal induk, jangan teman-teman lihat di film-film perang Amerika itu kan ada kapal-kapal besar. Nah itu kapal induk yang pesawat tempur bisa mendarat. Nah, kita belum punya kalau nggak salah sampai detik ini tuh. Nah ini merupakan anggaran pertahanan Indonesia, teman-teman. Ini anggaran pertahanan Indonesia dari 2015 sampai 2020. Bisa teman-teman lihat ya, anggaran kita itu hanya sekitar 1,5% dari PDB, di mana standar anggaran militer NATO aja itu 2% dari PDB. Sorry. Nah,
Itulah teman-teman, makanya di pertemuan sebelumnya kan saya sering mengkritisi buzzer-buzzer tuh yang sering mengolok-olok Kemenhan belanja-belanja terus ngabisin duit negara. Ya kan civis pacem parabellum teh ya. Kalau kamu siap damai, you harus siap berperang. Kalau you ingin damai, you harus siap berperang. Nah, ini merupakan anggaran militer dari 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 2020, 127 triliun untuk tahun 2020 mengenai Kementerian Pertahanan. Kemenhan itu 3 besar anggaran terbesar ya setelah setelah Kemenpu dan juga Kementerian Agama kalau nggak salah. Ya kan kita nggak dalam kondisi perang. Nah itu orang nggak ngerti itu kayak gitu biasanya teman-teman. Padahal pola ancaman kita sangat jelas. Ancaman perang konvensional ya walaupun sudah usang tapi ya kita harus waspada juga tetap. Walaupun sekarang revolusi ancaman itu kan udah luar biasa ya, udah macam-macam. Mulai dari cyber threat, perang virus, proxy war, kemudian sekarang juga mulai bermunculan program-program AI yang sangat-sangat canggih. Itu juga merupakan salah satu threat-threat yang harus disikapi oleh TNI. Nah, makanya TNI itu harus updating terus. Dan terakhir itu adalah bencana alam. Teman-teman, negara kita itu, Indonesia itu memang tanahnya subur. Tapi kan tanah yang subur itu berbanding lurus dengan potensi ancaman yang sangat besar. Kita mulai dari tsunami sampai gunung meletus itu ancamannya lengkap. Gempa bumi, kita kan lempeng ketemu, 2 lempeng besar tuh ketemu di situ. Belum lagi Gunung Merapi banyak, kita Ring of Fire itu dilalui sama kita. Banjir, belum bencana virus dan lain sebagainya, macam-macam lah. Nah TNI itu makanya kerjanya tuh berat sekali kerja jadi TNI di Indonesia. Makanya harusnya prajuritnya juga prajurit yang terlatih. Jangan sibuk halo dek doang, ada perawat di DM, jangan sibuk yang gitu-gituan. Tugas Anda itu berat, TNI. Ya. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini tentang pengantar militer Indonesia. Minggu depan kita akan mengkaji lebih jauh tentang kepolisian. Nah, jadi hari ini tentang militer, minggu depan tentang kepolisian. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.